Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, belajar bersama mengenai bisnis. Bisnis. Ya, apa itu bisnis? Bisnis kurang lebihnya ini transaksi ya. Orang dengan orang, ya, person to person. Ada dia jual barang atau jual jasa dengan nilai rupiah, uang kalau di Indonesia. Kemudian sebagai timbal baliknya, orang pertama sebagai pembeli yang dia mengeluarkan uang, dia akan mendapatkan imbal hasil barang atau jasa. Ini yang perlu diingat. Jadi ada pertukaran di sini yang perlu kita tandai. Tukaran, oke? Pertukaran. Antara apa? Antara uang dengan jasa. Ya, ini ada pertukaran, oke? Nah, ini jelasnya dalam menjalankan bisnis ini basicnya adalah jual beli, transaksi jual beli. Ini apa istilahnya? Pola nomor 1. Pola nomor 2 kita bisa tentukan seperti ini. Pola nomor 1. Kemudian pola yang kedua itu bisa dari satu orang itu langsung menjual ke banyak. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya. Ini juga sama. Jadi apa istilahnya? Ini kalau di sini tadi ini pembelinya, pembeli yang ada di sini. Nah, sekarang ini penjual. Ini penjualnya. Melakukan penjualan ke banyak orang. Ini yang dikatakan one to many. Ini one to one ya. Satu ke satu. Ini satu ke satu. Ini one to many. Nah, ini kurang lebihnya. Jadi satu transaksi satu ke banyak. Bisa juga sekarang itu modelnya many to many. Komunitas. Ya. Ya, yang perlu kita garis bawah itu yang di bagian ini. Ya. Yang kita perlu perhatikan itu ada pertukaran barang atau jasa. Jelas, wujudnya jelas, barang atau jasa dengan uang. Nah, kemudian ini bertukar. Uang bertukar dengan barang dan jasa antara melibatkan dua pihak. Nah, ini juga sama. Ini misal rupiah. Dia akan menjual. Ini ada rupiah, transaksi rupiah atau uang. Begitu uang keluar, otomatis ada barang dan jasa. Nah, bertukar. Ini juga sama, bertukar. Begitu juga seterusnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai transaksi muamalah. 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 Ya, jadi bermuamalah itu adalah transaksi manusia dengan manusia. Nah, sedangkan di bisnis itu sendiri, sebenarnya transaksi tidak hanya terlibat antara manusia dengan manusia. Ya. Jadi tidak hanya manusia dengan manusia. Tidak hanya manusia dengan manusia. Ya, tidak hanya manusia dengan manusia. Tapi ada pihak yang itu dominan, mengatur. Siapakah itu? Ya, benar sekali jawabannya. Dia adalah Allah sebagai penguasa di sini. Nah, ini transaksi dengan Allah. Jadi seperti ini. Nah, ini. Jadi posisi manusia itu diatur oleh hukum. Hukum atau aturan. Jadi kembali lagi, bisnis itu sah, benar atau salah, itu berdasarkan dengan hukum, adanya aturan. Jadi nggak bisa asal-asalan, kita bikin-bikin sendiri, kemudian yang penting untung,
Nah, ini yang dikatakan sebagai ideologi bisnis yang sudah terpapar oleh ideologi kapitalis. Seperti ini. Kapitalis atau sosialis. Yang penting untung. Yang penting untung. Ya, ambil untung sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Sehingga di situ bisa berpotensi adanya salah satu pihak yang dirugikan. Baik itu pihak sebagai pihak penjual atau pihak pembeli. Baik itu yang sedikit maupun yang banyak. Atau malah sebaliknya. Ini berlaku semua. Nah, oleh karenanya kita perlu menjaga transaksi-transaksi tersebut berdasarkan dengan aturan atau hukum. Jadi ini penting adanya hukum yang melandasi satu transaksi. Di mana hukum ini langsung dibuat oleh Allah sebagai pencipta. Jadi benar-benar yang kita kejar itu adalah satu keberkahan. Dan kita menggunakan pola pikir visi yang panjang ke depannya. Nah, di sini bisa dilihat di surat Al-A'raf. Al-A'raf itu surat ke-7, ayat 34. Nah, di sini ada ayat yang bunyinya walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Nah, ini selama berbisnis, baik kita dalam posisi sebagai penjual atau pembeli, sebagai supplier atau sebagai distributor, reseller, dropshipper dan lain sebagainya. Ini kita sedang melakukan proses transaksi. Yang transaksi ini jelasnya tidak akan terlepas dari timeline kehidupan. Jadi yang dikatakan kematian, batas waktu kita beramal di dunia, termasuk salah satunya kita bermuamalah bisnis seperti ini, itu tidak mesti ada di belakang ini. Ya, jika ini ada start atau ini dan ini finish, tidak mesti finish itu ada di belakang. Dia bisa di depan sini, bisa di sini, atau bahkan bisa di sini. Ya, ini ada. Ya, bisa. Jadi bisa di posisi ini, bisa di posisi ini, atau di sini. Jadi fleksibel. Jadi kenapa kita perlu benar-benar memastikan apa yang kita kerjakan atau transaksi yang kita lakukan itu benar-benar sudah sesuai dengan hukum, sudah sesuai dengan aturan. Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu belajar terus-menerus di sini. Nah, di ayat 35-nya di sini ada di ayat 35-nya berbunyi, ya bani Adam, wahai anak Adam, imma ya'tiyannakum. Adapun ya'tiyannakum, datang kepada kalian rusulun minkum, rasul-rasul di antara kalian, yakussuna alaikum. Mereka menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, famanittaqo, ya. Maka barang siapa wa aslaha, mengadakan perbaikan. Wa aslaha. Nah, ini keren ini, wa aslaha. Ini bertakwa nggak cukup. Bertakwa aja itu nggak cukup, tapi perlu adanya wa aslah. Nah, ini wa aslaha. Wa aslaha. Ini mengadakan perbaikan. Ya. Jadi takwa aja nggak cukup, kita ikut tok itu nggak cukup. Tapi perlu adanya perbaikan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Perintahnya itu jelas. Ayat pertama itu adalah Iqra. Iqra ini artinya bacalah.
Dengan membaca kita bisa belajar. Dengan membaca kita bisa mengadakan perbaikan. Jadi sebenarnya perbaikan terus-menerus itu bukan dari Kaizen. Kaizen itu berapa tahun, itu baru berapa tahun. Sedangkan Islam itu ada 1400 tahun yang lalu. Jadi coba kita mulai mempopulerkan bahwa budaya perbaikan itu dari Islam. Budaya perbaikan itu dari Islam. Maka ini adalah perintah dari Allah. Wahai anak cucu Adam. Jadi seluruh manusia diperintahkan. Jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku. Jadi rasul itu sudah mendapatkan ayat-ayat dari Allah. Melalui siapa di sini? Nah, di sini ada perantara di sini. Nah, jadi tidak langsung ya. Jadi hukum Allah itu nggak langsung turun, tapi ada perantaranya. Nah, di sini ada perantara, di sini ada malaikat. Nah, setelah malaikat di sini, oke. Nah, di sini ada rasul baru. Rasul, malaikat ke rasul, rasul. Posisinya di bawah sini. Jadi melalui perantara, nggak langsung. Ya di sini. Nah, nggak kelihatan. Nah, di sini ya, yang saya kasih hijau, warna hijau. Di sini ada perantara rasul di situ. Kalau misalnya kita perbesar, ya di sini ada Allah. Nah, setelah itu ada malaika, ada malaika, malaika. Nah, baru di sini ada rasul. Nah, jadi seperti ini tahapannya. Jadi ada Allah, kemudian Allah ini perintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan, baru nyampe ke rasul. Nah, kemudian, ya. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi nggak serta-merta langsung datang. Nah, sekarang yang diperintahkan kepada manusia itu, wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul, dia datang padamu rasul yang menceritakan ayat-ayat, yang berdakwah, maka barang siapa yang bertakwa itu melakukan perintah-perintahnya Allah, yang ada di mana? Yang ada di hukum ini, di hukum, di aturan. Nah, hukum aturan ini tidak mungkin dia berbicara sendiri, pasti ada yang membawa. Ini berbicara di sini aturan. Bertakwa, menjalankan aturan, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah di sini. Maka barang siapa bertakwa, ini definisinya tadi, bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan mengadakan perbaikan. Jadi ada dua syaratnya. Bertakwa itu nggak cukup, tapi harus perbaikan. Jadi harus perbaikan. Maka tidak ada rasa takut. Mereka tidak akan pernah takut akan omsetnya turun, tidak akan pernah takut rezekinya akan habis. Mereka tidak akan pernah galau akan masa depan. Dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini perintah itu. Perintah, larangan Al-Qur'an, larangan dari Allah untuk bersedih. Ngapain bersedih, ngapain takut? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ini video nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dengan izin Allah. Bismillah. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa diskusi di bawah atau bisa DM atau Japri ya, banyak media kita bisa diskusi lagi. Yang terpenting bisa terus istiqomah, niatnya ikhlas karena Allah di sini. Ini perlu perbaiki niat belajar ikhlas karena Allah untuk melakukan perbaikan. Wa aslaha. Wah, ini keren. Alhamdulillah. Kita mendapatkan ilmu baru di sini. Jika masih ada yang masih belum paham, bisa diulang-ulang. Biasakan untuk ikro. Ikro ini tidak hanya membaca di buku, tapi juga membaca situasi, membaca lingkungan, dan lain-lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.